Oke, kita kembali lagi melanjutkan video kita. Kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya yang ada di dalam agents.md tadi ya. Maka seperti yang saya sudah beritahukan di video sebelumnya, di agents.md ini isinya adalah tentang identitas NAMI ya sebagai asisten pencatat keuangan UMKM. Kemudian bahasanya Indonesia santai begitu. Kemudian dia punya 2 tugas utama, catat ya ketika ada kata jual, beli, bayar, ambil, terima, transfer ya. Ini dia melakukan pencatatan. Kemudian tugas yang kedua apa? Bikin laporan. Laporan dari pemilik, hanya dari pemilik. Laporan ringkasan laba bulan ya, hanya dari pemilik, dia akan memberikan respon. Kemudian ada aturan mutlak, laporan dari pemilik, jalankan check.js dengan kata kunci, lalu balas satu baris. Kemudian ada dilarang sama aturan penting. Ya, jadi ini adalah summary-nya dari di dalam agents.md. Kemudian ada namanya mapping kategori. Jadi setiap input yang dimasukkan oleh karyawan, maka dia akan langsung dikategorikan ke dalam 15 ini begitu. Jadi contoh kalau beli plastik ya begitu ya, maka dia masuk ke dalam kemasan. Nomor 10 begitu. Jadi 1 sampai 4 ini pemasukan ya, 5 sampai 13 dan 15 ya, yang abu-abu ini adalah pengeluaran usaha, yang nomor 14 ambil pribadi ya. Ini dibedakan, di-mapping oleh NAMI tadi ya. Sehingga nanti di laporan di Google Sheet-nya bisa kita bedakan. Kemudian apa yang ada di dalam script.js tadi, save.js. Ya, jadi di dalam itu yang paling penting tadi sudah kita lakukan ya, kita sudah mengganti ID spreadsheet-nya, mengganti token notifnya, mengganti chat ID-nya. Kemudian dia mengisi di sheet dengan nama buku kas. Kemudian header row di keempat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa inilah cara kerja NAMI gitu. Ketika terima data dari NAMI, kemudian data itu diproses, dicek kategorinya, masuk dalam 15 daftar tadi, kemudian mencari baris kosong di buku kas, kemudian tulis baris dan rumus saldo. Kemudian dalam waktu yang bersamaan akan mengirim notif kepada bos NAMI bot. Rumus saldonya adalah saldo sama dengan saldo sebelumnya dan plus masuk kurang keluar. Ya, jadi ini summary-nya. Oke. Untuk melihat lebih dalam, ya kita boleh juga melihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam script dan .md tadi. Kita buka aja folder tadi. Tadi yang ini masih dalam laptop Anda unzip, Anda buka dalamnya, Anda lihat. Ini bisa dibuka di VS Code. Kalau Anda punya tinggal double klik aja, dia akan buka ke VS Code. Nah, inilah dia apa yang ada di dalam agent.md ya. Ya, identitasnya ada NAMI di sini, gitu kan. Tugas utamanya, tugas pertama, catatan saksi ya, terus kedua, laporan, begitu. Aturan-aturan mutlaknya, nah ini juga dengan contohnya. Jadi ini ibaratnya seperti prompt yang diberikan kepada NAMI agar dia hanya melakukan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Kemudian ya sampai detail-detailnya, perintah Staff.js contoh. Kemudian mapping tadi ya, mapping pun ini dibuat supaya kata-kata yang berhubungan akan masuk kepada sesuai dengan pada kategori. Ini pentingnya mapping tadi, Anda bisa lihat dengan detail.
Ada kata jual, jualan, dagangan, omset, pembayaran pelanggan, maksudnya penjualan, begitu. Dan apalagi kayak orang bikin kulakan, ya belanja dagangan, beli minyak, beli beras, ini beli stok. Kemudian ya Anda bisa lihat lebih detail lagi ya, bisa Anda perhatikan sendiri bahwa dengan adanya mapping ini, seharusnya kata-kata yang diinputkan oleh karyawan kita tidak akan keluar daripada kategori yang ada di dalam sini, dalam mapping, ada 15 kategori. Ada aturannya, formatnya, begitu. Kemudian tadi apalagi? Catat transaksi ya, save.js. Ini juga Anda bisa buka. Ini sebenarnya JS maksudnya JavaScript ya. Jadi ini sebenarnya sedikit coding, tapi Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu dihafal ya. Ini hanya bagi Anda pengen tahu lebih dalam, Anda bisa cek. Di sini adalah sistem JavaScript yang udah di-generate ya, sehingga akhirnya sesuai dengan yang kita mau ya. Save.js tujuannya adalah mencatat sesuai dengan kategori, kan begitu kan. Ya, ini sedikit coding ya, tapi Anda nggak perlu mengerti. Tapi kalau Anda yang mau mempelajari silakan. Anda nggak perlu dihafal ya, ini hanya mau lihat lebih dalam gitu. Ya, begitu kurang lebih tentang agent.md dan save.js. Cukup untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.